warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, Mom. How are you today? Alhamdulillah, we are good, we are great, we are wonderful. Allahu Akbar. Thank you, Mom. And how about you, Mom? I'm very well, thank you. Sit down, please. Thank you, Mom. Okay. Bu mau cek dulu ya. Ada yang hadir ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin baca doa dan kita bertawassul dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal 13 September. Pelajaran kita hari ini apa? Oke. Bu mau cek dulu yang tidak hadir siapa ini? Siapa? Selamat pagi. Dewi. Kamu sedang sakit ya? Tadi ada apa? Siapa? Oh ya. Alwi, Haikal, sama Mayur. Ada lagi? Kita tidak ada izin. Ada kabarnya? Oh ini. Oke. Siapa lagi satu ini? Aida ada? Aida mana? Aida tidak ada kabarnya, kan? Oke. Jadi yang hadir hanya 23. Baik, hari ini kita akan belajar kelas tentang rantai makanan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Pengenalan apa itu tentang rantai makanan? Masih ingat apa itu rantai makanan? Apa? Rantai makanan adalah hubungan antar hewan yang memakan dan dimakan. Ya, hubungan makan dan dimakan, intinya seperti itu, ya. Secara singkatnya apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan. Jadi di situ ada yang namanya produsen, ada juga yang namanya konsumen. Kalau makan berarti ini makan dan dimakan. Artinya kalau dimakan berarti konsumen, ya. Baik. Hari ini kita masih membahas tentang rantai makanan. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini? Kali ini
akan dipresentasikan. Bagaimana dia mempresentasikannya? Yaitu dengan membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Baik. Di dalam sebuah rantai makanan itu ada yang namanya produsen. Produsen itu orang yang kalau di dalam ekonomi itu adalah orang yang produksi sebuah makanan. Ya, ini produsen. Kalau di dalam sebuah ilmu ekonomi, yang kita bahas di sini adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi produsen itu adalah bahan yang bisa dimakan oleh konsumen pertama. Kita ambil contoh dulu ya. Ini misalnya, nah ini contohnya padi. Nah ini kita anggap ini padi. Nah padi bisa dimakan oleh siapa? Apa? Belalang. Ya, belalang. Bagi seorang petani, belalang ini termasuk binatang yang menjadi simbol hama. Kenapa disebut hama? Karena dia yang memakan padi. Sering nggak kalau pulang kampung lewat daerah Anjir, kalian lihat daerah persawahan itu kayak orang-orang sawah yang lebih seperti. Nah itu apa sih fungsinya? Ada fungsinya loh itu untuk mengusir atau mengurangi belalang, ekor belalang yang memakan tanaman padi yang sudah masak. Ya. Nah, setelah belalang apa lagi? Tikus. Setelah tikus apa lagi? Ya. Kalau ini padi berarti dia ekosistem sawah. Ya kan? Kalau dia padi berarti dia ekosistem sawah. Setelah belalang dimakan tikus, kemudian ular atau setelah ular mati dimakan oleh elang. Kalau elang mati dimakan oleh cacing. Nah ini yang kita pelajari hari minggu lalu. Cacing sama. Nah, oke. Ibu punya beberapa gambar ini. Ini gambar apa? Ikan. Ini gambar apa? Lumut. Ya, lumut, ganggang sejenis saja. Lumut, ganggang atau plankton gitu. Plankton ada di mana? Ini apa ini? Bangau. Oke, ibu akan bagikan secara acak. Nanti kalian mengurutkan rantai makanan pada ekosistem apa yang dikelola dilacak? Ekosistem air. Gandang adanya di mana? Air ya. Nah ibu akan bagikan secara acak. Nanti kalian akan maju. Yang dapat gambar ini akan maju dan menyesuaikan sesuai dengan rantai makanan. Oke, ini kecil, ini antisia. Ini gambar apa ini? Oh ya, kakak buat lihat. Nah, kira-kira dari gambar yang tadi ibu kasihkan, mana yang termasuk produsen? Silakan maju.
produsen itu adalah dia yang bisa membuat makanan sendiri. Apa itu gambarnya? Boleh dilihatkan teman-temannya? Gambar apa ini? Lumut atau tumbuhan hijau yang ada di laut atau di air tawar ya. Pokoknya di ekosistem air. Boleh dipegang seperti ini dulu. Ini kita ganggang atau rumput laut. Dimakan oleh siapa ini? Ya, silakan maju. Dimakan oleh apa ini? Ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh siapa? Ikan kecil akan dimakan oleh siapa? Apa itu gambarnya? Selain itu ada lagi? Coba lihat gambarnya apa lagi? Ikan kecil dimakan oleh sini maju. Oke, dimakan oleh siapa? Bangau. Oke. Setelah itu siapa lagi bangau? Selain bangau, bangau mati dimakan oleh apa? Benar nggak? Nggak boleh. Sini silakan. Itu gambar apa? Gambar apa? Gambar ular-ular apa itu? Ya, ular air. Oke, mana lagi? Cacing. Oke, silakan. Ada lagi yang belum? Yang belum maju apa? Kata, sini. Nah, ini adalah ganggang. Ganggang itu adalah makanan ikan kecil. Ikan kecil itu dimakan oleh, benar nggak bangau dulu yang makan? Bisa aja sih, tapi ada lagi nih selain bangau. Apa? Silakan apa di ikan kecil? Kakak ini sebelum jadi kakak dia jadi apa? Oke. Kemudian setelah itu kakak dimakan oleh ular. Nah, ular di sebelah apa? Kakak. Ular kemudian yang memakan ular ini adalah adalah bangau. Bangau mati maka dimakan oleh cacing. Yang termasuk produsen, angkat gambarnya. Oke, kalau ikan kecil disebut apa? Disebut apa? Konsumen tingkat 1. Kalau kata? Tingkat 2. Betul? Iya, lanjut. Ya. Ini adalah gambar ular air. Jadi ular paling di air, namanya ular air. Dia di dalam ekosistem air, dia itu termasuk tadi konsumen tingkat. Kemudian ular air itu bisa dimakan oleh burung. Burung apa? Bangau termasuk konsumen tingkat. Oke. Nah, bangau akan mati, kemudian dimakan oleh cacing. Cacing ini konsumennya? Iya. Termasuk apa dia? Pengurai. Betul. Jadi pengurai itu adalah yang menguraikan semua rantai makanan ini kembali ke alam. Semua makhluk hidup ini adalah berasal dari alam. Kemudian cacing ini yang membuat hewan tadi kembali ke alam dengan cara kembali menjadi tanah. Kemudian tanah subur, kemudian muncullah yang disebut dengan rumput atau rumput laut. Misal
ekosistem yang kita bilang itu adalah apa? Ekosistem yang ada di laut. Tadi Jihan bilang siapa yang makan kakak? Orang Cina. Kita boleh ke makan kakak? Bagus. Kakak itu termasuk hewan yang hidup di dua alam. Kita tidak boleh memakan kecuali yang beragama non-muslim. Baik, kita kembali ke materi. Kalau ular air ini tidak ada, maka populasi katak akan apa? Banyak. Akan bertambah banyak. Tuh. Kalau populasi katak ibu hilangkan, apa yang terjadi? Populasi ikan. Kemudian kalau misalnya cacing tidak ada, apa yang terjadi? Bangau banyak dan bangau kira-kira kalau tidak ada ular tadi, bangau apa yang terjadi dengan bangau? Ular laut tidak, ular air tidak ada, apa yang terjadi dengan bangau? Bangau tidak punya makanan dan akhirnya kalau kelaparan apa? Mati. Kenapa? Karena salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, adakah yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Apa? Katak itu bisa dimakan elang. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Sebenarnya elang ini termasuk hewan karnivora. Masih ingat kan kemarin kita membuat
Makan sehat bergizi dan ada di sini di belakang. Di belakang ini kita jelas. Ayo makannya. Ayo makan dulu. Adik ya, tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beri kadang olahraga, makan sehat dan bergizi dengan belajar. Gemar bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, udah nanti kalian cari lagi ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Mungkin sekitar 1 kelompok akan berhitung ya. Berhitung sampai 4. Mulai dari sebelah lihat.
diskusi selama 10 menit. 5 menit saja ya. Pada kegiatan B kalian tulis ya. Pada kegiatan B kalian tulis apa saja yang harus dilakukan. Semuanya bekerja sama ya. Ibu akan menilai bagaimana kalian mampu bekerja sama, kemudian berkomunikasi dengan antar kelompok. Ibu menilai itu. Jadi ibu menilai secara observasi pengamatan ibu kepada kalian ya. Bagi yang tidak ikut kerja diskusi atau kerja kelompok, maka nilainya berarti kurang kerjasamanya ya. Semua kelompok harus bersama. Gambar sesuai yang kalian bisa lihat. Oke ya. File kita di tulisan maksimum berapa GB? Dia tetap dia. Berapa menit? Harusnya 40 menit. Bukan 40 tapi 60 menit. Tapi rupiah aja. 1 jam lah. Mundur. Oh, gigi udah cantik bu. Ya apa? Kemana dulu? Janji itu. Ya. Tahu. Di lembar kedua ya. Lembar kedua itu silakan kalian diskusikan apa yang terjadi jika produsen atau rumput habis terbakar. Apa yang terjadi? Kalau
Yang dibaca adalah bagian B, bagian 1 dan bagian 1, 2 dan 3 yang dibaca. Siapa juru bicaranya? Aisyah sudah selesai. Ada yang pegang? Berdiri sesuai urutan. Oke, tolong perhatikan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kakak Kaisa. Perkenalkan dulu, assalamualaikum warahmatullahi, dari kelompok berapa? Waalaikumsalam. Gambarnya apa itu? Burung apa, Pak? Burung pipit. Yang ketiga maksudnya apa, Pak? Ya, itu apa gambarnya, Pak? Bulan, betul. Ya, oke. Lanjut ke pemulai. Gambar apa gambarnya, pemulai? Tidak punah. Ya, oke, baik. Itu tadi jawabannya. Ibu yang mau kasih terlalu panjang, tapi ibu akan dengarkan dulu dari kelompok lainnya. Baik, kakak-kakak silakan bintang kelompok 3. Oke, kakak silakan dulu kakak apa? Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya dari kelompok 3, silakan. Dari kelompok 1, oke. Silakan nomor 1.
gambar ekosistem yang ada di sekitar kita. Ini ada rumput, kemudian dimakan oleh apa? Sapi. Sapi dimakan oleh manusia, mati dimakan oleh. Oke, demikian presentasi dari kelompok satu. Oke, Niken kelompok satu. Siapa kita? Siapa kita?
Awas lah. Oke, silakan untuk dikerjakan ABC, dituliskan
Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Langsung jawaban. Ya, A, B, C, E. Ya. Oke, 3 menit lagi. Oke, sudah. Baik, yang sudah boleh dikumpul. Yang sudah silakan dikumpul. Makanya jadi tulis A, B, C-nya saja. Itu kayak satu A, 2, B, C aja. Ya. Yang sudah boleh dikumpul. Tulis A, B, C-nya saja. Semuanya. Soalnya jadi dikumpul. Silakan. Oke, silakan.